Ya, selamat siang teman-teman. Hari ini kelompok kami yang diwakilkan oleh saya. Kelompok kami terdiri dari Aprianti, Vivi Sonwijaya, NIM 7117019, Citagni Venuswari, NIM 7117013, dan Hingga Kurniawan, NIM 7117026. Kami akan membahas tentang usability, benchmarking, dan partnya tuh mobile musik dan video. Nah, tujuan dan metode penelitian ini, tujuannya itu biar kita lebih memahami kekuatan dan kelemahan sarana untuk pembelian dan pemutaran musik serta video di telepon genggam. Nah, metodenya ini dia pakai kombinasi data kualitatif dan kuantitatif. Pada tahun 2006, cuma ada tiga operator CDMA aja yang bisa support teknologi untuk ngunduh musik ataupun video. Nah, jenis produk yang dipakai dalam penelitian itu telepon genggam dari 3 merek berbeda ya, Samsung, LG, dan AMP Mobile. Nah, analisis komprehensifnya tuh responden dikategorikan berdasarkan tugasnya menjadi kelompok purchase dan playback. Nah, purchase itu tuh apa? Jadi pertama tuh kita connect to internet. Jadi responden diminta untuk menemukan halaman untuk mengunduh musik video yang diinginkan untuk diunduh. Ya kan? Terus habis itu media list itu berisi tentang daftar media yang ada. Terus responden diminta untuk mengunduh video yang diinginkan. Kalau playback itu tuh memutar musik file selanjutnya, skip dan mengatur volume gitu. Nah, kita ngomongin soal jumlah responden ya. Responden dari penelitian ini dari pendapatnya Spool and Schroeder pada tahun 2001 tuh dia mengatakan kalau ukuran dan kompleksitas sebuah website membutuhkan penelitian tambahan untuk menemukan masalah. Nah, berbeda juga dari Schulman tahun 2001, dia tuh bilang bahwa penelitian kuantitatif mampu memberikan solusi atas masalah tersebut dengan metode testing. Nah, tapi kalau testing tuh cuma valid di desktop aja. Jadi penelitian ini tuh pakai metode one-on-one laboratory setting dengan 20 wawancara pengguna per perangkat. Jadi beda-beda gitu loh perangkatnya. Nah, terus habis itu kan peneliti itu mengembangkan sebuah software recruiting yang memadukan database responden dengan data warehouse dari custom UI yang sebelumnya digunakan oleh asisten administratif. Nah, dari 60 responden, 20 responden per perangkat dengan 3 perangkat berhasil dikumpulkan dengan cara acak. Nah, terus kenapa kok pengumpulan datanya tuh menggunakan logging tool dari OVO Studio? Dia tuh bisa menangkap data merata. Jadi rata-rata performance-nya tuh berapa, terus perception secara sistematis. Di sini tuh ada performance matrix ya. Performance matrix tuh dibagi jadi 3 kalau berdasarkan bukunya. Itu pertama time to complete. Jadi kalau responden dia akan menyelesaikan tugas tuh kalau bisa jalanin sampai akhir gitu loh. Kalau gagal misal nggak bisa di menit-menit kedua atau menit ketiga gitu tuh ya udah itu gagal. Nah, terus habis itu sukses or failure, pokoknya sukses atau gagal gitu loh. Sukses ditandai dengan responden yang mampu menyelesaikan tepat waktu. Jadi tepat waktu itu kuncinya. Kalau yang ketiga itu number of attempt. Jadi moderator tuh nyatet percobaan
percobaan responden tuh berapa, berhasilnya tuh percobaan yang keberapa gitu loh. Nah, dari itu semua kita bisa ke preferensi nilai dengan skala 1-5. Jadi kalau 1 tuh nggak begitu baik, tapi kalau 5 baik. Ya kayak yang tugasnya kelas activity itu loh, 1-5 rank buat tahu tingkat kepuasan kayak gitu. Jadi ada perubahan penilaian dari sebelum ke sesudah wawancara. Ternyata itu tuh dipengaruhi dari pengalaman pengguna dalam menggunakan perangkat. Jadi semakin fasih pengguna ya semakin cepat gitu. Analisis kualitatif mengikuti format pelaporan usability secara umum dengan ilustrasi disusun dengan sesuai tugas. Dengan ini didapatkan perbandingan yang berguna antar alur media dalam handset dan antar handset yang berbeda. Pelaporan disertai dengan diagram information arsitektur dari tangkapan layar. Jadi nanti ada diagramnya gitu. Nah, kalau kuantitatif itu setiap data kualitatif dan kuantitatif dari setiap kategori disajikan dalam bentuk chart sejumlah 73 buah. Pakai metode summative usability matrix untuk single scoring fan ranking usability. Nah, ini nanti di chartnya tuh kayak gini. Nah, di sini juga ada data manipulasi dan visualisasi. Pertama tuh data disimpan di Microsoft Access dan dianalisis di SPSS. Tahu kan? SPSS tuh yang aplikasi statistik itu loh. Nah, terus habis itu chart didesain dan decode menggunakan VBA, Visual Basic for Application, dan mengandalkan format SVG, Scalable Vector Graphic untuk output. Jadi klip video yang dari responden itu disimpan dalam DVD setelah sebelumnya tuh udah diedit pakai Adobe Premiere. Nah, kita masuk diskusi. Jadi hasil akhir penelitian ini tuh praktek yang menjelaskan kesamaan permasalahan yang dihadapi responden saat mengunduh musik atau video. Nah, tantangan yang utama dihadapi itu tautan samar antara tombol perangkat yang keras dan fungsinya. Jadi misal tombol back pada AMP Kyocera Angel itu nggak konsisten. Terus kalau pada perangkat Verizon dan Sprint itu Samsung sama LG itu folder unduhan tuh tidak dapat diakses melalui web browser. Terus responden juga sulit ya menentukan lokasi media yang di-download pada ketiga perangkat gitu. Jadi kayak nggak tahu gitu loh dia tuh kesimpan di mana gitu. Karena pilihannya tuh cuma menonton atau memutar media setelah diunduh gitu. Pilihan untuk memutar atau menonton media setelah diunduh tuh belum ada. Jadi selama playback tuh responden nggak bisa beralih dari media tanpa menutup media player gitu loh. Jadi harus ditutup dulu baru dia bisa pindah ke lain-lainnya. Responden tuh kebanyakan ngeluh soal cari folder downloadnya tuh di mana karena nggak jelas apa nyimpennya di mana. Kemudian saran penelitian selanjutnya, jadi saran buat yang meneliti selanjutnya, peneliti menyatakan bahwa penelitian yang telah dilakukan lebih baik dari sebelumnya dan lebih ringkas. Untuk penelitian selanjutnya, mereka berencana untuk mempelajari penelusuran seluler atau antarmuka pengguna komunitas seluler. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, bisa ditulis sesuai dengan
arahan dari Pak Dito. Terima kasih, Tuhan memberkati.